Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 2 akan menyampaikan presentasi yang berjudul sekolah. Yaitu poin pertama yaitu sekolah sebagai sistem sosial. Sekolah merupakan sebuah sistem sosial yang unik dengan berbagai budaya, individu yang berbeda menyatu ke dalam suatu sistem sekolah. Oleh karena itu, sekolah tidak bisa lepas dari kepercayaan dan nilai-nilai masyarakat sekitarnya. Persimpangan terbuka antara sebuah sekolah dan lingkungan eksternal, nilai-nilai komunitas, dan keyakinan berdampak pada bagaimana budaya sekolah berkembang. Sistem penggabungan budaya, sistem sosial sangat penting karena mempengaruhi berbagai reaksi kegiatan dan perilaku. Sekolah terdiri dari orang-orang yang memiliki hubungan satu sama lain. Setiap orang yang berada di sekolah memiliki peran yang harus dijalankan supaya sistem interaksi tersebut tetap terjaga. Peran yang dapat diidentifikasikan di sekolah adalah guru, siswa, kepala sekolah, staf TU, laboran, pustakawan, penjaga sekolah, satpam sekolah. Masyarakat terbangun dari individu-individu yang saling berinteraksi. Hubungan interaksi antara individu melahirkan berbagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu di antaranya adalah kebutuhan akan pendidikan. Selama ini dirasakan adanya kesenjangan antara pengalaman sekolah dengan yang ada di masyarakat. Kesenjangan ini merupakan tantangan bagi sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Sejauh mana sekolah merespon tantangan kesenjangan ini adalah merupakan standar kualitas suatu lembaga pendidikan. Ada dua cara dalam menentukan kualitas sekolah. Yang pertama yaitu sejauh mana sekolah dapat memenuhi kebutuhan pasar dan tuntutan masyarakat. Yang kedua, standar formal berupa undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang peningkatan mutu pendidikan nasional. Kemudian, poin berikutnya yaitu kelas sebagai sistem sosial. Sekolah terdiri atas kelas-kelas yang juga dapat dianalisis sebagai sebuah sistem. Pengertian kelas dalam konteks sekolah dapat menimbulkan dua macam asosiasi, yaitu kelas sebagai ruangan tempat proses pendidikan berlangsung dan kelas sebagai sekelompok atau sejumlah pelajar yang bersama-sama menempuh suatu mata pelajaran pada suatu lembaga pendidikan. Yang terakhir, kelas dapat diartikan sebagai sejumlah pelajar yang untuk periode tertentu, misalnya 1 tahun menempuh paket program yang sama atau hanya untuk sebuah mata pelajaran saja. Di sini kelas diartikan sebagai sekelompok pelajar seperti tersebut tadi tanpa memperhatikan apakah mereka menempuh satu paket program pendidikan bersama-sama ataukah hanya satu atau beberapa mata pelajaran saja. Fungsi dan peran sekolah dalam proses sosialisasi yaitu mempersiapkan seseorang agar menjadi warga dewasa dalam masyarakat. Diselenggarakan terutama melalui proses pendidikan dalam kelas dalam melaksanakan fungsi ini. Dalam melaksanakan fungsi ini, sekolah bekerjasama dengan keluarga, lingkungan, organisasi, dan lembaga-lembaga lain yang hidup di masyarakat. Kerjasama itu mungkin tidak dilaksanakan secara formal, meskipun tidak tertutup kemungkinan memformalkannya. Akan tetapi, selama anak atau pemuda berstatus pelajar, sekolah hanyalah dipandang sebagai sosialisasi terpenting. Permasalahan berikut adalah mengenai homogenitas warga kelas. Dilihat dari segi tertentu, pada umumnya warga sebuah kelas dapat dikatakan homogeni, misalnya dari segi usia dan kemampuan pada bidang tertentu. Di lingkungan taman,
Dari lingkungan TK sampai SMA, homogenitas dalam usia itu sangat tinggi. Homogenitas jenis kelamin di sekolah negeri tidak lagi merupakan persoalan dalam arti anak laki-laki dan perempuan dapat melamar menjadi pelajar sekolah dimanapun. Interaksi sosial dalam kelas yaitu interaksi atau saling berhubungan dan saling mempengaruhi antar warga suatu kelompok. Dalam hal ini, kelas melahirkan apa yang biasa dinamakan iklim atau suasana kelas. Interaksi antar individu dalam kelas ini dilandasi oleh peraturan-peraturan yang berlaku untuk sekolah secara keseluruhan. Akan tetapi, peraturan-peraturan mekanisasi interaksi itu sama untuk setiap kelas dalam suatu sekolah. Di antara kelas-kelas terdapat perbedaan suasana yang terkadang cukup jelas. Ini berarti bahwa interaksi merupakan faktor dominan bagi suasana kelas. Dari sejumlah penelitian mengenai isu-isu tentang suasana atau iklim kelas tersebut dan isu-isu lainnya, salah satu di antaranya menyimpulkan bahwa aspek-aspek iklim atau suasana kelas itu tidak memberikan dampak yang sama kepada orang-orang atau pelajar yang beriman. Ini berarti bahwa suasana yang mendorong seorang pelajar untuk lebih berprestasi belum tentu merupakan faktor yang mendorong pula bagi pelajar yang lain, meskipun pada umumnya pengaruh kehangatan dan keakraban lebih merata. Selanjutnya, poin yang ketiga, interaksi sosial dalam kelas dan sekolah akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Syafira. Perkenalkan, nama saya Syafira Putri Rahayu dari kelas PAIN dengan nomor induk mahasiswa 201190446. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Sofia Kusuma dalam poin interaksi sosial dalam kelas dan sekolah. Menurut Gunawan, interaksi sosial ialah suatu hubungan antara dua orang atau lebih sehingga suatu tingkah laku individu dapat mengubah, memperbaiki, ataupun mempengaruhi kelakuan orang lain dan sebaliknya. Sedangkan menurut Sadirman, dalam proses komunikasi dikenal adanya unsur komunikan dan komunikator. Nah, dalam interaksinya, komunikan dan komunikator ini menyampaikan pesan. Dinamika kehidupan masyarakat akan senantiasa bersumber dari kegiatan komunikasi dan interaksi dalam hubungannya dengan pihak lain. Bahkan, dapat dikatakan melalui komunikasi akan menjamin kelanjutan hidup masyarakat. Menurut Syaiful Bahri Jamaroh, jika dikaitkan dengan proses belajar mengajar, maka interaksi ialah suatu hal yang saling melakukan aksi dalam proses belajar mengajar, yang di dalamnya terdapat suatu hubungan antara peserta didik dan pendidik. Hubungan antara peserta didik dan pendidik ini untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan tersebut menjadi suatu hal yang telah disadari dan disepakati sebagai milik bersama dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan tersebut. Sekolah merupakan satuan pendidikan yang memiliki fungsi dasar, yaitu sebagai wahana atau tempat berlangsungnya proses belajar mengajar, proses penanaman, dan proses pengembangan potensi-potensi individu sehingga akan membentuk insan manusia yang mulia. Nah, interaksi atau saling berhubungan dan saling mempengaruhi antar warga sekolah ini melahirkan yang dinamakan suasana kelas. Interaksi yang terjadi di dalam kelas ini dilandasi dengan peraturan-peraturan yang ada. Akan tetapi, peraturan-peraturan yang melandasi interaksi tiap kelas itu sama, namun suasana kelas yang diciptakan tetap berbeda. Dapat disimpulkan bahwa interaksi merupakan faktor dominan bagi suasana kelas. Di dalam kelas terjadi interaksi antara guru dan siswa atau sesama siswa, maka interaksi ini bersifat intensif dan terprogram. Reaksi tersebut menimbulkan efek terhadap proses pendidikan. Pendidikan berfungsi membantu peserta didik dalam pengembangan potensi, kecakapan, serta karakteristik siswa tersebut. Menurut Muhammad Nazi, dalam pendidikan interaksi bersifat edukatif, dengan maksud bahwa interaksi itu berlangsung dalam rangka untuk mencapai pribadi siswa dalam mengembangkan potensi pendidikan. Interaksi edukatif adalah interaksi yang berlangsung dalam suatu ikatan tujuan pendidikan dan pengajaran. Interaksi edukatif diartikan sebagai interaksi dalam prosedur pembelajaran. Selain itu, interaksi edukatif merupakan suatu bentuk interaksi sosial yang menggambarkan adanya hubungan antara siswa dan guru di dalam kelas.
Interaksi edukatif diartikan sebagai interaksi belajar mengajar. Segala bentuk tindakan guru di dalam kelas berupa penerapan kegiatan pembelajaran, cara mengajar, metode pembelajaran, penugasan, bahan ajar, dan lain-lain harus diperhatikan dalam susunan sedemikian rupa agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Sekian penjelasan dari saya dan Mbak Sofia Kusuma. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.